record ya. Oke. Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Psikologi UPL UBP ya. Terima kasih hari ini sudah hadir dalam perkuliahan mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu dosen kita, Bu Ayu. Hari ini kita ada diskusi mandiri mengenai perkembangan anak yang bertema dengan cognitive development ya. Nah, kita akan mulai. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah diskusi yang diawali dengan presentasi, kemudian akan dilanjutkan diskusi. Oke, saya akan mulai. Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Maria atas waktunya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan untuk materi psikolog perkembangan anak ini adalah kok hilang? Oh, nggak kelihatan ya, Bu? Enggak, saya pakai yang lain apa terlihat? Enggak. Nggak terlihat juga. Saya pakai handphone. Gelap. Tadi ada, sekarang hilang. Oh, sebentar, saya share ulang. Bentar ya. Bentar. Ini udah. Ya. Cuma ini kayaknya kalau slideshow sebentar. Boleh main sama aja. Boleh. Oke. Oke. Boleh. Apakah terlihat ya? Sudah ya? Udah. Oke. Tapi ini belum di slideshow sepertinya, sebentar. Mungkin ini halaman cover Bu Maria dulu yang bacain ya. Oke. Bentar, saya stop recordnya dulu, nggak bisa ulang mungkin ya. Iya, diulang aja. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu dan Bapak, teman-teman semua, mahasiswa RPL Psikologi Universitas Perjuangan Karawang. Terima kasih atas kehadirannya malam ini di mata kuliah Psikologi Perkembangan ya. Hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang cognitive development ya. Oke, kita akan mulai. Oke. Nah, jadi kami bereksperimen mengenai perkembangan kognitif anak menurut Piaget ya. Dari observer atau kelompok 5, yaitu Maria Isabella, saya sendiri, kemudian Master Yohanes Vera, kemudian Ibu Astuti Kurniasari, Ibu Ida Ayu Ketut Sumiati, dan Ibu Cahyani Lahai. Ada yang menarik dari John Piaget ini ya. Dari ada quote yang sangat menarik, yaitu anak-anak hanya bisa memiliki pemahaman yang nyata tentang apa yang mereka ciptakan sendiri, dan setiap kali kita mencoba untuk mengajari mereka, terlalu cepat kita mencegah mereka untuk menemukan kembali pemahaman itu sendiri. Sungguh menarik ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Cahyani. Silakan Ibu Cahyani. Selamat malam, baik. Terima kasih Bu Maria dan selamat malam teman-teman semua. Akan saya bacakan penjelasan. Penjelasan perkembangan anak ditinjau dari tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Siapakah Piaget? Jean Piaget di tahun 1896 dan 1980 adalah seorang psikolog dan epistemologi yang berfokus pada perkembangan anak, mengembangkan teori perkembangan kognitif dan intelektual manusia berdasarkan ketertarikannya pada biologi. Sorry. Oke. Ketertarikannya pada biologi dan mungkin saya ulang lagi dari awal. Siapakah Piaget? Di tahun 1896 dan 1980, Jean Piaget adalah seorang psikolog dan epistemologi yang berfokus pada perkembangan anak, mengembangkan teori perkembangan kognitif dan intelektual manusia berdasarkan ketertarikannya pada biologi dan khususnya adaptasi spesies terhadap lingkungannya. Cognitive development.
Di sini ada untuk usia hingga 3 tahun, sensori motor, dan di usia pre-operasional yaitu usia 1 sampai 7 tahun, dan kemudian di concentrate operasional yaitu 7 sampai 12 tahun, dan di formal operasional yaitu 12 tahun ke atas. Di masa Piaget mengelola psikotes untuk mengukur intelijen, beliau menjalankan Binet's Intelligence Test. Piaget menyadari bahwa anak-anak sering mengalami kesalahan dalam menjawab sebuah soal dibandingkan dengan orang dewasa. Pada saat itu, Piaget mengembangkan sebuah studi tentang perkembangan cognitive development seperti yang gambar di sebelah kanan yang telah saya sebutkan. Slide berikutnya. Penjelasan perkembangan anak ditinjau dari tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Cognitive development atau perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Apa teori Piaget tentang tahap perkembangan kognitif? Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Ini adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, di mana di usia 0 sampai 2 tahun, tahap perkembangan kognitifnya adalah tahap sensori motorik. Kemudian di usia 2 sampai 7 tahun, itu adalah pra-operasional. Slide-nya tolong diturunin. Ya, di usia 7 sampai 11 tahun, operasional konkret. Usia 11 sampai 15 tahun, operasional formal. Slide berikutnya. Terima kasih Bu Cahyani sudah menjelaskan tentang siapa itu Piaget, siapa itu bagaimana kontribusinya terhadap dunia perkembangan psikologi anak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Astuti. Silakan Bu Astuti. Terima kasih Bu Maria. Silakan Bu Astuti. Mungkin bisa saya lanjutkan? Oh ya, silakan Ibu Ida Ayu. Silakan. Ya, 4 tahap perkembangan kognitif. Oh, sudah aktif ya, boleh. Ya, oke. Tadi nggak keluar itunya suaranya. Iya, Oh, tadi gitu ya. kayaknya ketutup ya suaranya. Ini Iya. udah kedengaran ya? Sudah jelas Bu Baik. Astuti, silakan. Baik, saya lanjut. Tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun, di mana prosesnya yang pertama decentration, center atau dan decenter. Pada tahap sensori ini, bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran yang simbolis. Kemudian bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Dan tahap ini pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan, serta selera. Artinya, anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Pemikiran anak juga bersifat praktis dan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar dengan lingkungannya. Bagi Piaget, masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensinya. Beberapa kemampuan yang telah dimiliki yaitu jika seorang anak telah mulai memiliki kemampuan untuk merespon perkataan verbal orang dewasa. Menurut teori ini, hal tersebut lebih bersifat kebiasaan, belum memasuki tahapan berpikir. Dari praoperasional 2 sampai 7 tahun, pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan ada
adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, transductive reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Jadi kalau kita suka mikirnya kayak orang lagi berhalusinasi ya. Artificial, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Kemudian perceptual bond, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Dan kemudian mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri lainnya. Dan egosentris, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dari dirinya sendiri. Tahapan kognitif, perkembangan kognitif lainnya yaitu operasional konkret dari umur 2 sampai 11 tahun, di mana pada tahap operasional konkret, anak akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Di usia 7 atau 8 tahun, seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Jika Anda mengambil tanah liat yang berbentuk bola, kemudian memencetnya jadi pipih atau dibagi menjadi 10 bola yang lebih kecil, dia pasti tahu bahwa itu semua masih tanah liat yang sama. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif descente. Di usia 7 tahun, sebagian besar anak telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Maksudnya ingatan yang dipertahankan di sini adalah gagasan bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Di usia 9 atau 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni ingatan tentang ruang. Di dalam tahapan ini, seorang anak juga belajar melakukan pemilahan, klasifikasi dari pengurutan seri. Jika Anda meletakkan 4 buah benda persegi 1 kali 1 cm di atas kertas seluas 10 cm persegi, anak yang mampu mempertahankan ingatannya akan tahu bahwa ruang kertas yang ditempati keempat benda kecil tadi sama walau dimanapun diletakkannya. Baik, terima kasih Bu Susi atas penjelasannya. Oke, ada revisi ya, itu mestinya 2-7 tahun. Nanti mungkin kami akan revisi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Ibu Dayu. Sebentar. Oke, silakan Ibu Dayu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan 4 tahapan-tahapan perkembangan kognitif, yaitu pada tahap operasional formal, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis, seperti anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen karena kompetensi operasionalnya berkembang menjadi lebih kompleks. Anak dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai, yaitu seperti anak bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu di antara. Kemampuan ini seperti penting karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju masa fase dewasa atau dunia nyata. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spesifikasi tentang kualitasi ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat, seperti bekerja secara efektif dan sistematis, menganalisis secara kombinasi, dan demikian telah diberikan 2 kemungkinan penyebabnya. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. Berpikir secara profesional,
menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Baik. Perbedaan perkembangan kognitif anak usia 3 tahun dan 5 tahun berdasarkan eksperimen. Data anak, Jeb adalah seorang laki-laki berusia 3 tahun, Sofia anak perempuan usia 5 tahun. Itu proses eksperimennya yaitu anak diminta duduk mendengarkan cerita boneka singkat. Melalui cerita boneka ada permasalahan yang timbul. Observer memberikan sebuah pertanyaan di akhir cerita. Dua anak observasi dengan memberi tanggapan atas pernyataan di akhir cerita. Tanggapan atau perilaku yang diamati akan memberikan gambaran perkembangan kognitif yang berbeda antara anak berusia 3 tahun dan 5 tahun. Baik, terima kasih Bu Ida atas penjelasannya yang sangat lengkap. Oke, kita akan menuju ke ini ya, link YouTube, yaitu adalah kita akan melihat bagaimana kedua anak ini merespon masing-masing dari cerita itu dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan, begitu ya. Oke, saya close dulu. Kita akan masuk ke berikutnya. Sebentar. Oke. Apakah bisa terlihat? Sudah bisa Terlihat. terlihat? Oke. Apakah soundnya bisa didengar ya? Bagus. Bisa Bu, bisa. Halo Jeff. Namaku Berdi. Siapa namanya? Berdi. Namaku Bima. Nah, Berdi sama Bima. Berdi nih lucu ya. Yang mana yang lebih besar? Yang mana yang lebih kecil? Oh, suatu hari, nah ada Berdi sama tapi Bima bermain, sedang bermain. Aku mau bermain. Nah ini ada mau bermain nih. Bentar ya. Berdi membawa bola warna apa ini? Merah. Habis itu Berdi taruh bolanya di sini. Masuk. Iya. Oke. Jadi taruh bolanya sudah. Terus mamanya Berdi panggil, Berdi sini ya, ke sini. Mama perlu bantuan. Oh iya. Nah, pergi deh dia. Nah waktu dia pergi, ini pindahkan. Oh, bolanya pindahkan, pindah ke sini. Nah, Berdi kembali. Nah, kira-kira si Berdi cari bolanya di mana ya? Di mana dia bisa menemukan bola? Di mana, Jeff? Di mana Berdi bisa menemukan bolanya? Di mana? Coba dibuka ya. Oke, coba dibuka. Oh, yeay, ada. Oke. Thank you, Jeff. Thank you ya. Jaga dulu dong. Bye-bye. Terima kasih. Oke, ya sudah. Saya anterin. Tidak. Selamat sore. Siapa namamu? Namaku Berdi. Kenalan? Iya. Kamu suka buku? Nah, satunya lagi. Halo. Halo. Namaku Bima. Halo. Ya. Ini siapa tadi namanya? Berdi sama? Oh. Nah. Oke. Suatu hari mereka ini bermain. Mereka itu adalah teman. Apa? Teman. Mereka mau bermain. Oke. Nah, pada permainannya si Berdi menaruh bolanya ke sini. Terus papanya Berdi panggil, Berdi, apa butuh bantuan? Ambilkan ember. Oh iya Pak. Oh, sebentar jatuh. Tunggu Pak. Ya. Tunggu ya. Sebentar ya. Gimana? Aku juga sebentar. Nah, diam-diam si Bima ini ambil bolanya. Terus taruh di lagi. Nah, ditaruh di
habis itu berarti sudah selesai nih bantu papanya ya kembali. Nah, kira-kira berarti cari bola di mana ya? Oh, di situ. Oh, loh. Kosong. Ya ketemu nggak kalau di situ? Kenapa? Soalnya diambil. Ambil ya. Oke, gimana ya? Ya, oke. Terus dia tarik di mana? Di sini. Nah, ketemu. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Bye-bye. Ya, itu tadi video cuplikan dari eksperimen kami. Nah, sekarang saya akan lanjutkan mengenai bagaimana perbedaan antara kognitif ya, cognitive development kedua anak tersebut ya. Tadi disebutkan bahwa Jeff langsung menunjuk posisi bola terakhir diletakkan setelah dipindahkan, jadi posisi terakhir. Kemudian Sophie menjawab boneka besar akan mencari boneka di mana ia meletakkan boneka pertama kali sebelum dipindah. Bahkan dia memberi reason bahwa karena setelah dipindahkan oleh si Bima tadi. Nah, oke. Perbedaan perkembangan kognitif anak di usia 3 tahun dan 5 tahun berdasarkan eksperimen tadi kita ketahui ya. Ini dari yang kita lihat tadi, kita lihat bahwa Jeff yang 3 tahun ini sudah bisa memahami kata-kata atau cerita dari sang pencerita. Kemudian dia belum adanya kemampuan mengerti sebuah proses. Dia dengan buktinya dia memilih posisi bola terakhir. Kemudian kemampuan logisnya belum mulai muncul ya. Jadi secara logis belum mulai terlihat. Kemudian belum memahami juga alur cerita. Dan Sophie 5 tahun dia memiliki kemampuan memahami kata-kata lebih baik dengan merespon. Kemudian kemampuan mengerti proses sudah ada. Jadi dia menyatakan bahwa bola itu tadi ada di mana Betty meletakkan bola pertamanya. Kemampuan logisnya sudah mulai muncul. Kemampuan memahami alur cerita juga semakin baik ya dibandingkan Jeff gitu ya. Nah, kemudian cara berpikirnya si Jeff masih deduktif, tetapi tidak logis. Ketidakjelasan hubungan sebab akibat juga namun belum logis ya. Kemudian juga Jeff memusatkan perhatian pada yang paling menarik. Buktinya tadi ketika ada cerita, dia sempat menolehkan kepalanya ya ke tempat lain. Itu di mana ada suara gitu ya. Kemudian mengabaikan proses yang ada. Jadi dia tidak mengerti bagaimana proses itu. Dia hanya melihat apa yang dia lihat ya. Melihat sekitar menurut kehendak dirinya, lebih begitu. Kemudian Sophie dia berpikir deduktif tetapi lebih logis, lebih memahami hubungan sebab akibat. Kemudian dia menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Dia lebih dilihat tadi ketika matanya, kemudian responnya itu lebih fokus ya. Mencoba menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Ketika tanya mengapa, dia sudah bisa menjawab. Kemudian melihat semua benda hidup seperti dirinya. Buktinya dia tadi di akhirnya dia memeluk boneka itu dan lebih ini ya, memusatkan boneka itu, dia senang terhadap boneka itu ya. Dia merasa bahwa boneka itu hidup ya, memiliki jiwa begitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan kognitif anak masih membatasi mereka untuk memahami konsep-konsep tertentu yang mudah dipahami oleh orang dewasa. Mereka tetap bisa melakukan kesalahan yang sama secara berulang dan kadang-kala membuat orang merasa frustasi ya. Anak-anak kadang membuat orang tua frustasi. Ini kok belum ini ya, pada fase ini kok belum tahu, belum ini, padahal mereka sedang mengalami perkembangan. Hal itu bukan berarti si kecil adalah anak yang nakal dan tidak pandai ya. Mereka hanya memerlukan waktu untuk bisa mengembangkan kemampuan kognitif mereka seiring dengan bertambahnya usia. Dari sebuah teori yang menjelaskan mengenai perkembangan kognitif di masa anak-anak, yakni teori Piaget yang dikemukakan oleh Jean Piaget sendiri, gitu ya. Jadi teori Piaget tadi sudah menjelaskan secara kompleks, secara lengkap ya, bagaimana tahap-tahap perkembangan. Nah, ini ada quote yang kedua yang sangat menarik. Children require long uninterrupted periods of play and exploration. Jadi eksplorasi dan bermain adalah kebutuhan anak yang utama. Jadi ketika anak-anak bermain, bereksplorasi itu kita sebagai orang tua atau pendidik atau nanti suatu hari kita sebagai sekolah, kita harus mengarahkan bahwa itu sangat penting dan tidak boleh diinterrupt. Artinya
masa itu hilang begitu ya, karena itu sangat penting bagi proses perkembangan kognitif mereka. Oke, ini adalah beberapa resources dari beberapa resource yang kami ambil untuk membuat ini ya presentasi ini. Terima kasih. Mungkin kita akan diskusi ya, dilanjutkan oleh diskusi. Mungkin Master John ada tanggapan atau Ibu Bapak yang lain ada tanggapan. Saya stop share dulu. Terima kasih. Mungkin dari Pak John atau Bu Hasuti atau Bu Ida atau Bu Cahyani kita saling diskusi, mungkin saling menanggapi. Silakan. Kalau tadi sudah pas ya, yang untuk perbedaan bahwa kalau umur 3 tahun itu deduktifnya memang sudah deduktif, tetapi kan memang dia tidak terlalu fokus ya. Itu Ya, sudah pas betul. banget dengan dari Piasinya. Beberapa ciri-ciri juga sangat-sangat cocok dengan kognitifnya Piasi ya, yang kita jelaskan di awal dari PowerPoint itu. Ya, melalui eksperimen kita lebih ini ya, kayak tahu secara nyata gitu ya, bukan hanya teori, tapi memang benar-benar ada gitu ya. Sebenarnya tugas ini sangat Iya. membantu kita mengenali lebih jauh ya. Iya, ternyata dari teori yang kita lihat, oh terjadi pada anak sesungguhnya ya. Iya. Saya juga membaca artikelnya punya Piasi, dia membuat penelitian banyak sekali ya tentang perkembangan anak, bukan hanya 4 tahap ini. Itu dia sampai sangat detail, jadi meneliti usia perkembangan anak ya. Jadi memang kita tidak boleh memaksakan ya ketika anak itu belum ada masa tahap perkembangannya. Dan apalagi membandingkan ya, zaman sekarang kan kadang parent suka membandingkan bahwa anakku kok di usia ini belum bisa anak. Padahal setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, bukan minggu ya, minggu atau bahkan bulan itu sangat berpengaruh pada tingkat perkembangan kognitif anak begitu ya. Iya. Mungkin kalau dari saya pengalaman ya atau praktik pribadi ya, dimana kalau tadi eksperimen usia 3 dan 5 tahun itu ya, kalau saya ingat masa saya mengasuh anak-anak, itu kalau di kita tuh dikatakan masa balita ya, bayi 5 tahun, golden age ya, dimana golden age benar yang kata si Piaget tadi itu ya, bahwa itu adalah proses perkembangan kognitif untuk kebutuhan bermain yang utama. Mungkin kalau di daerah atau ada sekolah-sekolah PAUD gitu ya, itu memang untuk masa-masa untuk kebutuhan bermain gitu ya. Karena setelah itu kan dia akan masuk ke tingkat SD ya di usia 6 sampai 12 tahun itu sudah ke masa remaja gitu ya. Dan satu lagi tuh saya waktu itu diskusi juga ya dengan rekan saya ya, jadi psikolog gitu ya. Karena saya waktu itu kan bekerja gitu ya di 35 tahun yang lalu gitu ya. Salah kita ibu-ibu tuh yang bekerja itu woman career tuh suka bilang gini, nggak apa-apa kita tinggalin kerja kan dia masih anak kecil, masih juga 5 tahun kok belum terlalu ngerti apa-apa gitu ya. Padahal salah gitu ya, dari teman saya psikolog itu bilang bahwa justru di usia anak segitu tuh dia butuh dekapan dan kasih sayang dari ibunya ya, dari orang tuanya gitu ya. Karena itu masa pertumbuhan, masa golden age ya, kalau kayak tanaman tuh kayak pondasi gitu ya. Itu sih yang jadi saya teringat kembali ya pada anak-anak waktu masa TK gitu ya. Dan ini juga lagi menunggu cucu, berarti jadi pelajaran juga nih eksperimen nanti kalau cucu udah datang, teorinya udah siap, udah dipelajari. Itu aja sih, terima kasih. Jadi emang ilmunya bermanfaat untuk malam ini. Terima kasih. Baik. Iya, memang tadi dari Bu Jaya ini bagus nih bahwa kadang kita tidak ada pilihan ya, mereka harus bekerja, kemudian anaknya tidak didampingi, itu memang pilihan yang sulit ya. Tapi sebisa mungkin memang pendampingan anak itu memang sangat signifikan ya untuk perkembangan kognitif mereka. Kalau dari lingkungan sekitar mungkin saya juga mengamati ya berapa anak yang memang orang tuanya bekerja dan tidak bekerja itu sangat berbeda cara merespon, cara menghadapi masalah.
Bahkan itu dibawa sampai mereka dewasa, sampai SMA, sampai kuliah. Setuju. Makanya itu sangat berpengaruh. Ketika Betul. saya melihat mungkin saudara atau apa ketika bekerja, saya bilang Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kamu butuhkan jika kamu mendampingi anakmu gitu kan. Saya sampai begitu ya, karena kita nggak bisa opsi lain gitu ya, karena anak itu memang titipan. Dan ya kalau kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan semuanya, kalau kita mendampingi, dan itu terjadi gitu ya. Tapi ya kadang manusia berpikiran lain ya itu saja. Itu. Tapi setuju kok, saya ngikutin perkembangan anak saya yang Izin mungkin nanti saya Ya. tambahin dikit ya. Oke, silakan Pak John. Ya, baik. Malam semua teman-teman. Saya lagi di Padang ini, jadi ya, ikut nimbrung sedikit aja. Intinya sih waktu saya masih ngajar di SD itu, kita kan punya diari. Serunya itu kita punya diari dari anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak yang memang orang tuanya sibuk terus bekerja tanpa memberikan perhatian, itu memang curhatnya lucu-lucu, sedih, dan kita baca itu. Ada yang dia bilang, bisa nggak papa sama mama itu punya waktu sedikit aja buat main bersama saya? Segitu aja, tapi kita baca itu kayak menyentuh sekali. Nah, dari situ makanya kemarin saya begitu keluarga, istri dan anak pindah ke Bali bersama saya. Istri kan kebetulan orang kesehatan itu. Saya bilang, kamu mau bekerja, tapi konsekuensimu kasih sayang ke anakmu berkurang. Atau kamu di rumah, tapi kamu ngerawat anakmu sendiri. Ya udah, hasil akhirnya istri memilih untuk ngerawat anak dulu. Saya bilang, ya nanti kalau anakmu udah SD, udah gede, artinya udah di atas 9 atau 10 lah, bolehlah kamu bekerja lagi. Itu sih. Jadi kurang lebih kasih sayang itu harus seimbang dari bapak dan mama. Karena saya nangani beberapa kasus, kalau terlalu kasih sayang dari ibu, anak itu cenderung kurang percaya diri. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau terlalu kasih sayang dari bapak yang banyak, anak itu justru cenderung, kalau cewek agak ketomboy dikit ya. Nah, jadi ada plus minusnya lah. Jadi paling tidak itu seimbang, seperti yang kalau Pak Afifi kalau bilang di parenting ya Bapak Ibu sama-sama lah mengisi tangki cintanya biar tidak kosong atau tidak bocor. Ya, itu sih kurang lebih tambahan dari saya. Terima kasih teman-teman. Iya, Mas Suryon, pinter. Benar maksudnya, setuju sekali dengan statementnya Master John dan Master Afifi ya, bahwa mengisi tangki cinta harus seimbang. Oke, ini karena waktunya sudah mepet ya, tinggal mungkin 3 menit. Mungkin kita tutup ya. Oke, Ibu-ibu, Bapak, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik, kontribusi kita terbaik atas ilmu kita kepada sekitar ya, anak cucu kita dan saudara kita ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Selamat terima malam kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Jo, Bu Ida, Bu Thank you. Astuti, Bu Ya. Maria. Thank you Sehat semuanya semuanya. ya. Bu Astuti, Ya. Bu Maria, Bu Ida. Sehat semua malam. Ya.